Halo insan pembelajar, bagi orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, terutama dalam pembelajaran, penggunaan media tentu bukan hal yang asing. Para pengajar seringkali sangat membutuhkan media pembelajaran untuk mempermudah proses interaksi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk sedikit mengupas tentang apa itu media pembelajaran, bagaimana penggunaan media pembelajaran, dan sebenarnya seperti apa media pembelajaran dalam proses praksis pendidikan sehari-hari. Nah, eh, kita akan melihat bahwa dari sisi definisi sebenarnya media pembelajaran adalah eh, perantara yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kata media sendiri berasal dari kata medium. Kata medium dalam arti ini berarti perantara, yaitu segala alat bantu atau bahan yang memiliki fungsi atau menjadi perantara. Nah, penggunaan media pembelajaran tentu saja sesuai dengan definisinya, dia berada antara siswa dengan guru. Dia menjadi perantara untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, ada beberapa kata kunci sebenarnya yang dapat kita identifikasi dalam definisi media pembelajaran. Kata kunci tersebut adalah, yang pertama adalah alat atau bahan. Media pembelajaran merupakan alat atau bahan. Dan karena fungsinya yang sebagai alat atau bahan, tentu saja media pembelajaran berfungsi untuk membantu atau mempermudah peran guru dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, eh, kata kunci kedua adalah perantara. Perantara di sini maksudnya adalah media pembelajaran merupakan sarana atau perantara antara eh, komunikasi antara guru dan dengan siswa dan sumber belajar. Nah, dalam banyak teori pembelajaran selalu dikatakan bahwa media pembelajaran pada hakikatnya adalah uh, alat ataupun bahan yang secara langsung digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Kata kunci ketiga yaitu dalam media pembelajaran sudah dipastikan terdapat penyampaian pesan. Nah, pesan inilah sebenarnya yang menjadi inti dari pembelajaran. Sehingga setiap media pembelajaran pada hakikatnya adalah alat untuk mempermudah penyampaian pesan sesuai dengan kondisi pembelajaran. Nah, yang keempat dari kata kunci dalam definisi media pembelajaran adalah media dapat berfungsi sebagai stimulus pembelajaran atau stimulus belajar. Stimulus di sini maksudnya adalah penggunaan media pembelajaran seringkali berdampak langsung untuk memotivasi siswa atau mempermudah siswa dalam menyerap pengetahuan atau menyerap informasi pada saat pembelajaran. Nah, dari keempat kata kunci ini sebenarnya kita dapat mendefinisikan bahwa media pembelajaran merupakan alat atau bahan perantara yang digunakan untuk mempermudah dalam proses penyampaian pesan dan dapat berfungsi atau dapat menjalankan fungsi sebagai stimulus belajar bagi peserta didik. Nah, secara lebih lanjut, secara spesifik, ICT atau Association of Education and Communication Technology mendefinisikan media sebagai bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Dari definisi ini jelas sekali bahwa media pembelajaran tentu merupakan saluran atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Pesan dimaksud adalah pesan pembelajaran atau nilai-nilai yang disampaikan oleh guru atau pengajar dalam proses interaksi pembelajaran. Selanjutnya, jika dilihat dari perkembangannya, kita dapat mengidentifikasi perkembangan penggunaan media pembelajaran.
Media pembelajaran sebenarnya bukan hal yang baru, akan tetapi dalam perkembangannya memang media pembelajaran mengalami eh, proses yang sangat signifikan perkembangannya jika dilihat dari awal kemunculannya. Kita dapat mengidentifikasi misalnya dari tahun 1600-an, pada saat itu pembelajaran adalah proses interaksi dua arah atau lebih sering diidentifikasi sebagai proses interaksi satu arah, yaitu proses interaksi dari guru ke siswa. Sehingga yang menjadi sumber utama sekaligus media adalah guru, tanpa ada aspek lain yang membantu guru dalam proses pembelajaran. Nah, dalam perkembangannya, pada tahun 1657, kondisi ini berubah. Tahun 1657 ditandai dengan adanya buku bergambar yang dibuat oleh Johann Amos Comenius yang menciptakan sebuah buku bergambar yang mempermudah siswa untuk melakukan proses belajar di dalam kelas. Nah, buku ini diberi judul atau disebut sebagai Orbis Sensualium Pictus, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai dunia tergambar. Nah, melalui buku ini siswa lebih mudah untuk memahami apa yang mereka pelajari karena disajikan dalam bentuk gambar-gambar yang menarik. Perkembangan selanjutnya adalah di abad 20 berkembang tren baru yaitu audio visual age. Nah, pengaruh dari AVA ini sebenarnya pada mulanya bersumber dari teori Dell tentang kerucut pengalaman. Seperti kita tahu, pada kurun waktu ini para ilmuwan pendidikan, para praktisi pendidikan sangat menggandrungi teori dari Dell ini. Dan kemudian dari abad 20 ini terus berkembang sampai dengan pertengahan abad 20, sekitar tahun 1950, ada pengaruh lain ternyata yang mempengaruhi perkembangan media pembelajaran. Sekitar tahun 1950, proses pembelajaran atau media pembelajaran yang dibuat oleh guru atau praktisi pendidikan lainnya mendapat pengaruh dari teori komunikasi dalam dunia pendidikan. Sehingga penggunaan media pembelajaran pada waktu itu mulai mempertimbangkan aspek efektivitas komunikasi, kemudian aspek kesederhanaan dan kemudahan untuk dipahami oleh peserta didik. Nah, kemudian 10 tahun kemudian berkembang lagi berbagai riset, berbagai kajian, terutama yang dilakukan oleh Skinner. Dari Skinner inilah kemudian muncul sebuah tren baru, sebuah inisiatif baru yang dinamakan teaching machine atau program instruction. Melalui dua ide ini menjadi awal mula dari proses pembelajaran yang terstruktur menggunakan teknologi atau yang mengadopsi teknologi. Nah, meskipun teknologi yang digunakan pada saat itu masih sangat sederhana, belum menggunakan teknologi kecerdasan buatan seperti yang digunakan sekarang, akan tetapi sejak saat ini, sejak 1960-an inilah kemudian berkembang berbagai macam pola-pola pembelajaran baru yang kemudian di masa-masa selanjutnya menjadi cikal bakal dari berkembangnya electronic learning. Perkembangan selanjutnya adalah di awal tahun 2000-an berkembang teknologi informasi. Sebagaimana kita tahu, perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang sangat luar biasa, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Nah, perkembangan teknologi informasi ini pada gilirannya tentu membawa pengaruh juga terhadap media pembelajaran, yaitu dengan berkembangnya electronic learning. Nah, dari e-learning ini kemudian berkembang berbagai macam pembelajaran yang terintegrasi dalam electronic learning. Nah, perkembangan ini ternyata terus semakin pesat sampai dengan di masa sekarang berkembang
sistem instruksional atau sistem pembelajaran yang sudah berbasis pada computer thing atau menggunakan artificial intelligence. Nah, perkembangan-perkembangan ini tentu tidak berhenti. Sampai dengan saat ini kita mengenal banyak istilah dalam dunia pembelajaran atau dalam dunia pendidikan. Misalnya tentang blended learning ataupun micro learning yang dikembangkan dalam berbagai device. Nah, tentu saja perkembangan-perkembangan ini akan terus berlanjut dan banyak ahli memprediksi bahwa suatu saat nanti, mungkin 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, kita akan sampai pada sebuah era baru di mana pembelajaran akan semakin banyak mengandalkan teknologi, terutama teknologi informasi. Nah, penggunaan media pembelajaran tentu sangat berguna. Nah, apakah sebenarnya guna dari media pembelajaran ini? Kita dapat mengidentifikasi beberapa faktor. Yang pertama adalah penggunaan media pembelajaran dapat mempermudah atau mengurangi dominasi guru dalam interaksi pembelajaran. Dengan kata lain, penggunaan media pembelajaran akan mengurangi kecenderungan verbalisme dalam proses pembelajaran, di mana interaksi atau komunikasi pembelajaran hanya terpusat pada guru dan terpusat pada apa yang dikatakan guru tanpa banyak mementingkan siswa atau mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang berikutnya, penggunaan media pembelajaran juga berpeluang untuk meminimalisir terjadinya miskonsepsi bagi siswa. Seringkali siswa gagal menafsirkan pesan yang disampaikan oleh guru. Nah, kegagalan ini tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor. Antara lain adalah adanya perbedaan pengalaman atau perbedaan bekal belajar yang dimiliki antara satu siswa dengan siswa lain. Bisa kita bayangkan misalnya jika siswa A yang telah banyak membaca atau banyak melihat berbagai macam hal, kemudian menerima informasi dari guru, dan informasi tersebut telah lama dikenal oleh siswa, tentu pemahaman yang dimiliki siswa A akan jauh lebih baik. Nah, misalnya jika terdapat siswa B yang ternyata sebelum menerima informasi dari guru, siswa B ini tidak mendapatkan informasi terkait dengan materi yang diajarkan, tentu siswa B ini akan lebih sedikit untuk memahami materi ajar. Nah, kesenjangan ini berpotensi untuk memunculkan miskonsepsi. Penggunaan media pembelajaran bisa menjadi jembatan untuk meminimalisir miskonsepsi antara siswa. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran juga seringkali diidentifikasi sebagai cara untuk mempertahankan fokus peserta didik dalam pembelajaran. Sebagaimana kita tahu, konsentrasi siswa dalam pembelajaran seringkali terdistraksi atau terganggu oleh berbagai macam hal yang mengganggu dalam proses interaksi pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran akan menambah daya tarik pembelajaran dan karena daya tarik ini semakin bagus, tentu akan mempertahankan fokus peserta didik. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran juga akan memperbaiki respon siswa. Mengapa demikian? Karena ketika kita menggunakan media pembelajaran yang menarik, siswa akan merasa terstimulasi, terutama minat belajarnya, sehingga memberikan respon positif terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Dan yang terakhir, penggunaan media pembelajaran juga diidentifikasi akan meningkatkan efektivitas belajar. Hal ini terjadi karena media dapat memicu perbaikan lingkungan belajar. Sebagai gambaran misalnya, ketika seorang guru menyampaikan materi yang bagi siswa abstrak, sehingga siswa akan sulit memahami, dan di lingkungan sekitar tempat pembelajaran tidak terdapat materi ataupun alat peraga yang dapat membantu siswa untuk memahami materi tersebut, maka peran media menjadi sangat penting. Media dapat menjembatani kekurangan
fasilitas belajar atau kekurangan bahan dalam pembelajaran sehingga siswa dapat memahami materi lebih baik sehingga efektivitas pembelajaran menjadi lebih baik. Bagian akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran tentu ada proses interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar. Penggunaan media pembelajaran secara tidak langsung menjembatani ketiganya. Penggunaan media pembelajaran akan mempermudah proses interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar. Nah, dari penjelasan tersebut tentu kita tahu bahwa penggunaan media pembelajaran ternyata memiliki dampak yang signifikan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita perlu untuk membahas bagian-bagian atau apa saja sebenarnya media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pendidikan. Nah, berbagai kajian tersebut akan kita bahas dalam video-video selanjutnya. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam semangat belajar.